Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Septiani dengan NIM N1A1201119. Saya merupakan mahasiswa kelas 3B Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Angkatan 2020. Jadi, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal wirausaha saya, yaitu pemanfaatan jamur tiram dan kulit kentang sebagai inovasi jajanan sehat dan bergizi. Baik, saya akan share screen PowerPoint yang telah saya rangkum. Nah, jadi produk yang akan saya buat yaitu risoles sayur jamur kulit kentang atau yang saya singkat dengan risamurkuken. Nah, jadi jajanan ini pemanfaatan jamur tiram dan kulit kentang. Baik, selanjutnya yaitu ringkasan eksekutif dari produk yang akan saya buat, yaitu jajanan yang berasal dari nabati hampir tidak ada yang mengandung kolesterol, sehingga aman dikonsumsi oleh tubuh. Banyak sekali contoh jajanan yang berbahan baku nabati seperti keripik gandum, keripik talas, dan keripik sukun. Jamur crispy juga termasuk dalam jajanan yang berasal dari nabati. Kandungan gizi jamur tiram adalah sebagai berikut. Energinya yaitu 22,5%, protein 35,6%, Fe 42,1%, vitamin A 31,3%, dan vitamin C 37,3%. Kandungan serat jamur mulai dari 7,4% hingga 27,6% yang sangat baik bagi pencernaan. Tidak hanya jamur tiram, kulit kentang juga memiliki banyak nutrisi. Kami ingin membuat sebuah inovasi, yaitu dengan menambahkan jamur ke dalamnya, yaitu jamur tiram. Maksud dari kami menambahkan jamur tiram ke dalam risoles adalah karena kita ketahui bahwa jamur tiram memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan yang telah saya sebutkan seperti yang di atas tadi. Kita semua tahu bahwa tidak semua orang yang menyukai tidak semua orang suka untuk mengkonsumsi sayur. Oleh karena itu, inovasi yang kami ciptakan agar kebutuhan gizi dan serat akan sayuran masyarakat dapat terpenuhi. Berikut merupakan deskripsi bisnis yang saya buat. Nama usahanya Risoles Sayur Jamur Kulit Kentang atau yang disingkat dengan Jasa Murkuken. Jenis usaha perdagangan, alamat usaha di Simpang Rimbo, tepatnya di Desa Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Nama pemilik di Septiani, saya sendiri. Status pemilik usaha yaitu saya sebagai pemilik usahanya. Selanjutnya visi, menjadi produsen pioner dalam pengolahan kulit kentang dan risol sebagai makanan sehat bernilai ekonomis, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan gizi yang diperlukan tubuh yang dapat dijangkau oleh banyak orang dengan harga terjangkau. Selanjutnya misi, yaitu menjadi inspirator dalam mengembangkan usaha inovasi kreatif makanan berbahan limbah pertanian dengan nutrisi tinggi, menjadi usaha mandiri produk risoles sayur jamur kulit kentang atau risamurkuken sebagai jajanan sehat yang dapat membiasakan masyarakat untuk lebih mengkonsumsi sayuran. Selanjutnya menyajikan jajanan sehat, lezat, unik, murah, dan menyenangkan. Selanjutnya menjamin kepuasan pelanggan dan menjaga kualitas produk. Selanjutnya menambah nilai utility jamur dan kulit kentang melalui inovasi pengolahan menjadi risoles. Nah, berikut merupakan strategi pemasaran dari produk yang saya buat, yaitu yang pertama, produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, produk yang kami hasilkan adalah usaha jenis olahan makanan. Jadi olahan makanan di sini yaitu risoles. Nah, risoles yang kami produksi ini adalah jenis pangan sehat, lezat, dan kaya akan nutrisi yang berbahan dasar sayur, jamur tiram, dan kulit kentang yang akan kaya manfaat bagi tubuh. Kemudian yang kedua, gambaran karakteristik pembeli atau pengguna. Nah, pasar yang kami tuju yaitu masyarakat di sekitar dan juga warga Universitas Jambi.
Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran. Jadi di sini karena banyaknya produk yang hampir menyerupai, jadi di sini saya lebih menonjolkan keunikan dan variasi yang dimiliki oleh Risa Mekukan. Kemudian kegiatan promosi, untuk kegiatan promosi sendiri saya akan membuat stand, yaitu stand produk yang telah kami buat, kemudian juga akan menyebarkan brosur ke masyarakat, kemudian juga akan saya promosikan lewat media sosial. Kemudian analisis persaingan. Nah, di sini saya lebih menonjolkan kelebihan produk dari kami. Yang pertama itu unik, karena berbahan dasar limbah kulit kentang dan jamur tiram yang dijadikan menjadi risoles goreng dengan campuran rempah-rempah pilihan menciptakan rasa gurih dan lezat, serta dibalut dengan tepung panir menambah kemewahan produk disamurkukan. Kemudian ukuran yang pas. Nah, ukuran disamurkukan sangat sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan juga masyarakat yang sibuk dalam perkuliahan atau aktivitas yang dapat mengganjal perut dan lapar dengan memakan satu risoles saja. Nah, kemudian mudah dijangkau. Kami menerima masyarakat dan juga mahasiswa yang mau bergabung menjadi reseller sebagai pemanfaatan media sosial. Konsumen dapat dengan mudah memesan Risa Merkukan dan dari kami akan mengantarkan pesanan ke lokasi yang dipesan. Kemudian harganya pun sangat terjangkau. Nah, jadi untuk harga Risa Merkukan sendiri yaitu satuannya seharga Rp2.000. Kemudian ramah lingkungan. Nah, dengan memanfaatkan limbah kulit kentang, dapat mengurangi sampah limbah pertanian dari produksi kentang crispy maupun produsen perkedel yang biasanya dibakar maupun dibuang ke parit-parit. Nah, kemudian tentunya makanan ini sehat karena berbahan baku atau berbahan dasar dari bahan-bahan yang alami seperti kulit kentang dan juga jamur. Kemudian rencana desain dan pengembangan. Nah, yang pertama itu pemilihan lokasi. Jadi untuk pemilihan lokasi sendiri, kami menentukan lokasinya itu di kota, karena masyarakat kota lebih maju dan peduli terhadap kesehatan mereka. Kemudian rencana tata layout, yaitu kami menggunakan stand untuk berjualan. Kemudian logo usaha sendiri menggunakan warna dan bentuk yang menarik. Kemudian selanjutnya itu rencana operasi dan manajemen. Yang pertama yaitu bahan baku. Nah, untuk bahan baku yang diperlukan, yang pertama itu jamur tiram, kulit kentang, tepung panir, dan juga tepung terigu. Kemudian untuk bahan pendukungnya yaitu wortel, seledri, kentang, cabai merah, tepung maizena, telur, buncis, daun bawang, udang, lada, garam, minyak makan. Untuk buncis dan juga udang itu opsional. Jadi nanti kami akan membuat beberapa isian opsional tersebut, bisa jadi dengan ayam ataupun dengan kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu cara membuat kulit risoles. Nah, yang pertama yaitu kocok telur hingga merata, kemudian masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, kemudian masukkan garam, serta minyak margarin cair. Kemudian selanjutnya aduk hingga kalis menggunakan pengaduk. Kemudian siapkan wajan teflon, oleskan sedikit margarin, lalu buatlah kulit risoles dari adonan tersebut. Kemudian cara mengolah kulit kentang. Cuci bersih kulit kentang, lalu kita blender kulit kentang, kemudian tumis bersama bumbu-bumbu lainnya yang sudah disebutkan tadi. Kemudian cara membuat isian risoles yaitu yang pertama cuci jamur tiram dengan air, lalu peras sampai kering. Cuci sayur wortel, bawang, atau bumbu-bumbu lainnya sampai bersih. Kemudian suwir-suwir jamur tiram semuanya, lalu masukkan ke dalam air mendidih selama kurang lebih 5 menit dari titik didih. Hal ini berfungsi untuk menghilangkan bau khas jamur. Setelah jamur direbus, buang airnya, lalu siram jamurnya menggunakan air dingin,
lalu peras lagi sampai tidak ada air, kemudian wortel dipotong-potong dadu, bawang dan bumbu-bumbu lainnya dihaluskan sampai merata, kemudian tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum menggunakan wajan, kemudian setelah bumbu mengeluarkan bau yang harum, lalu masukkan jamur yang sudah disuir-suir tadi, dan juga wortel yang sudah dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam wajan. Kemudian tunggu hingga isi risoles tersebut matang. Setelah matang, tunggu hingga tidak terlalu panas. Setelah itu, isian kulit risoles tersebut dengan diisi dengan isian yang sudah masak tadi dan gulung hingga isi tersebut tidak akan keluar pada saat digoreng di dalam wajan. Jadi harus kulitnya harus tertutup dengan rapat. Kemudian baluri dengan telur dan agar tepung panirnya dapat menempel. Jadi telur tersebut berfungsi untuk sebagai cairan agar tepung panirnya mudah menempel pada risoles tersebut. Kemudian baluri dengan tepung panir agar risoles lebih terasa crispy dan juga renyah. Lalu siapkan wajan yang akan digunakan untuk menggoreng, kemudian masukkan minyak dan tunggu hingga minyak tersebut panas. Setelah minyak panas, masukkan risoles tersebut dan goreng hingga matang. Nah, untuk produk kami sendiri yaitu keunggulan proses yang telah saya sebutkan tadi yaitu lebih terjamin dalam kebersihan pembuatannya, bebas dari penggunaan bahan pengawet, MSG maupun bahan kimia lainnya dan juga tentunya halal. Kemudian analisis rencana keuangan. Jadi yang pertama itu ada fixed cost. Di sini terdapat beberapa alat yang diperlukan saat pembuatan Risa Merkukan. Yang pertama itu kotak penjualan, selotip, wajan, serok, solet, kompor gas, tabung gas, blender, timbangan, pisau, telanan, dan juga ember. Nah, jadi untuk jumlah dari bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu totalnya Rp2.545.000. Kemudian selanjutnya variable cost. Nah, jadi di sini uraiannya ada bahan baku. Yang pertama jamur tiram, kulit kentang, tepung panir, dan juga tepung terigu. Nah, jadi kemudian ada bahan pendukung, yaitu wortel, seledri, kentang, cabai merah, tepung maizena, telur, buncis, daun bawang, udang, dan lada. Kemudian garam, bumbu tambahan, minyak makan, gas, dan juga plastik pembungkus. Tadi ini termasuk ke alat ya. Jadi totalnya itu Rp1.372.500. Nah, untuk utilitas, yaitu yang pertama biaya observasi, biaya pemasaran, biaya belanja alat dan bahan, biaya promosi. Jadi totalnya Rp678.000. Kemudian ada biaya-biaya lain yang tidak terduga, yaitu biaya pembuatan proposal, biaya percobaan. Itu totalnya Rp80.000. Nah, dari hasil yang saya rangkum dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, yaitu pendapatan awal Rp13.030.000, biaya tetap Rp2.545.000, pembelian bahan baku Rp1.372.500, utilitas Rp678.000, biaya-biaya lain Rp80.000. Jadi total biaya Rp4.970.000 dengan laba atau rugi Rp8.060.000. Jadi itulah penjelasan untuk proposal yang untuk produk yang akan saya buat. Jadi tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat tugas ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ataupun yang menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.